Mi'raj. Saya nggak bahas Isra Mi'raj. Saya kasih kalian maroji. Maroji itu referensi. Kalau kalian pengen mempelajari, mengetahui hikmah daripada Isra Mi'raj, pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan ini. Karena saya nggak mau bahas Isra Mi'raj panjang lebar itu. Ada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Kusyairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Imam As-Suyuti. Ada kitab lagi Al-Ayah Az-Zaimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitabnya Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidul Ahli al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj Sayyid Utsman Syata bin Muhammad Syata. Ada kitab lagi An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, kakeknya pengarang Maulid Barzanji. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Al-Imam Ja'far Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Ada lagi Qissatul Mi'raj. Qissatul Mi'raj itu ada dua. Ada karangan Sayyid Utsman Syata, ada karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, yang karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti inilah yang hasyiahnya namanya Hasyiah Ad-Dardir, yang ngarang Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Inilah yang banyak dipakai di pesantren-pesantren Jawa Barat dan Banten. Kalau masuk bulan Rajab biasanya pesantren salaf ngaji pasaran kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kalau sini santri semua tahu itu. Ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruza fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Ada kitab bin Hajjus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Syekh Nafi' Jauhari. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahaj fil Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Ada lagi kitab karangan guru besar kami Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah. Kalau ini bulan Sya'ban ya, kalian baca kitab beliau Madza fi Sya'ban. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan. Pelajari itu. Man arada taqadduma fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhkhura fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis yang ingin saya sampaikan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib al kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hendaknya kalian berlaku jujur, berlaku adil. Hati kalian, lisan kalian, amal kalian
perbuatan kalian hendaknya jujur, karena kejujuran membawa kalian, menunjukkan kalian, mengantarkan kalian kepada kebaikan, sedangkan kebaikan menghantarkan kalian kepada sorga. Dan janganlah kalian berdusta, dan janganlah kalian berdusta, jangan kalian berlaku tidak adil, jangan berlaku curang, karena ketidakadilan, kecurangan akan membawa kalian menuju kepada kerusakan-kerusakan, dan kerusakan membawa kalian kepada neraka. Jelas Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berbuat jujur. Ini khusus para habaib, perhatikan. Jujur. Imam Ghazali membagi jujur itu ada 3. Yang pertama, sidqul galab, sidqun niyah, sidqul azm. Jujur hati. Jujur apa? Jujur maksudnya gimana, Beb? Jujur hati, jujur niat. Maksudnya ketika kalian mau meniatkan, mau melakukan hal apapun, kalian harus jujur, jangan bohong sama diri sendiri. Contoh begini, saya seumpama ada orang jadi imam, ya, dia lihat di belakang makmumnya banyak, suara bacaannya dipanjangin dan dienak-enakin, tapi ketika dia lihat makmumnya cuma sedikit, bacaannya biasa-biasa saja dan dia pendekkan, itu orang tidak jujur hatinya. Paham? Saya tuh Habib di depan banyak orang berani, ayo lawan kemaksiatan, lawan kezaliman, ditangkap polisi, ampun Pak, dia nggak jujur hati itu. Karena kadar keberanian seseorang yang niatnya karena Allah, yang hatinya jujur karena Allah, tidak akan berkurang fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan dia sendiri. Itu saya kasih perumpamaan, paham? Yang kedua, sidqul lisan. Yang kedua, sidqul, jujur dalam berkata. Jangan pernah kau takut, sampaikan yang benar-benar, yang hak-hak, yang batil-batil. Kecuali kayak yang Habib Rifki bilang tadi, boleh ente bohong untuk menjaga perasaan, boleh. Sumama saya mau nikah lagi, nggak harus ngomong sama istri, ngapain? Atau saya ditanya, kakak dari mana kak? Habis ceramah, padahal enggak, dari rumah istri muda. Loh, emang boleh? Boleh, kata siapa nggak boleh? Imam Hatim Al-Asom, Hatim Al-Asom dijuluki tuli. Kenapa? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Dulu ada perempuan bertanya kepada beliau, ini perempuan kentut, otomatis malu, mukanya merah. Imam Hatim Al-Asom yang melihat perempuan itu sedang dalam keadaan malu, langsung beliau bilang apa? Coba tinggikan suaramu, saya ini tuli. Padahal nggak tuli. Baru itu perempuan mukanya langsung nggak merah lagi. Nah, selama perempuan itu hidup, maka selama itu juga Imam Hatim Al-Asom berbohong kalau diri beliau tuli. Nah, paham? Nggak ada urusan, anak mau kawin lagi mau apa? Berbohong itu boleh untuk jaga perasaan. Yang kedua, liislah, untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, itu boleh. Paham? Paham nggak? Jadi kalau ngomong harus jujur. Dulu di zaman Rasulullah ada satu orang bilang, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, aku ingin mengucapkan syahadat, tapi aku nggak mau meninggalkan zina, nggak mau meninggalkan khomer, nggak mau meninggalkan judi. Kata Rasulullah apa? Nggak apa-apa, masuk. Yang penting satu, berkatalah yang jujur, berbuatlah yang jujur. Jadi setiap Rasulullah tanya, kamu dari mana? Habis mabuk ya Rasulullah. Kamu dari mana? Habis main judi ya Rasulullah. Lama kelamaan orang itu mikir, ya Allah,
saya ini mabuk, ditanya Rasulullah mabuk, apa nggak malu? Akhirnya apa? Karena wasiat tentang Rasulullah, kejujuran kepada dia, dia bertobat kepada Allah SWT, tidak meninggalkan, dia meninggalkan karena kejujurannya dia yang diwasiatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW.